Kita berdoa. Ya Allah Bapa, terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu. Kami merasakan berkat dan perlindungan-Mu dalam hari-hari kami. Kami dapat melakukan segala apa yang kami rencanakan dalam hidup kami. Terlebih Tuhan, di malam hari ini kami bersuka cita dapat berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami memuji nama-Mu yang kudus dan mendengarkan firman-Mu yang menjadi bekal kami. Berikan kami hikmat kebijaksanaan untuk mengerti akan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Firman Tuhan untuk kita di dalam kebaktian keluarga malam ini tertulis dalam Keluaran pasal 4 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, "Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup." Yitro berkata kepada Musa, "Pergilah dengan selamat. Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati." Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir. Dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, "Pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kamu perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung." Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, ada 3 periode kehidupan Musa. Periode pertama adalah 40 tahun di istana Raja Firaun. Setelah ibunya menghanyutkan dia ke sungai Nil, dia ditangkap oleh putri Firaun pada waktu itu. Lalu dia dibawa ke istananya, dan Musa hidup mulai dari bayi sampai berumur 40 tahun di istana Firaun. Periode kedua adalah ketika Musa melarikan diri ke Midian. Dia melarikan diri karena tidak sengaja membunuh seorang mandor yang menyiksa seorang Israel yang pada waktu itu diperbudak di Mesir. Periode yang ketiga adalah 40 tahun dia tinggal dan bersama-sama dengan bangsa Israel di padang gurun setelah keluar dari perbudakan Mesir menuju ke tanah Kanaan. Periode kedua itulah yang diberitakan firman Tuhan hari ini. Setelah dia tinggal 40 tahun dalam pelarian Midian, Allah menampakkan dirinya di Gunung Horeb melalui semak belukar yang menyala tetapi tidak terbakar. Pertemuan Musa dengan Allah tersebut menyatakan bahwa Musa diutus Allah menjadi pemimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Menerima panggilan itu Musa taat.
Dan sebagai seorang yang taat, Musa meminta izin kepada mertuanya Yitro, seorang imam di Midian, bahwa ia akan kembali kepada saudara-saudarinya yang sedang diperbudak di Mesir. Yitro mengizinkannya. Inilah yang kita lihat dalam percakapannya dengan Yitro dalam firman Tuhan hari ini. Oleh karena itu ada beberapa hal yang hendak disampaikan firman Tuhan kepada kita. Yang pertama adalah dukungan keluarga sangat diperlukan dalam mewujudkan ketaatan kepada Allah. Ada pepatah menyatakan, untuk melakukan hal yang baik, mulailah dengan hal yang baik juga. Inilah yang dilakukan oleh Musa dalam firman Tuhan hari ini. Ketika dia mau mewujudkan ketaatannya kepada Allah, ia memulai dengan hal yang baik, yaitu dengan meminta izin kepada mertuanya Yitro untuk kembali ke Mesir. Musa tahu bahwa dukungan keluarga dalam mewujudkan ketaatannya kepada Allah sangat penting. Musa tahu bahwa ketika dia diberangkatkan oleh Yitro, itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Bisa saja sebenarnya Musa pergi tidak izin kepada Yitro, tetapi dia menghargai Yitro. Dia tahu bahwa dukungan keluarga sangat berarti dalam mewujudkan ketaatannya kepada Allah. Sekarang mari kita lihat kehidupan kita. Adakah di antara kita, dari antara tengah-tengah anggota keluarga kita, saling mendukung dalam mewujudkan ketaatan kepada Allah? Adakah di antara anggota keluarga kita saling mendorong untuk melakukan kehendak Allah? Atau jangan-jangan anggota keluarga kita itu sendirilah yang menjerumuskan kita untuk tidak takut kepada Allah, untuk tidak taat kepada Allah, untuk memberontak kepada Allah? Misalnya saja, ada sebuah keluarga karena kehidupan konsumerisme istrinya, suaminya selalu didorong untuk melakukan korupsi. Untuk memenuhi kehidupan konsumerisme istrinya, suaminya mencuri. Ada juga keluarga di mana oleh karena keinginan keluarga itu lebih besar daripada kebutuhannya, keluarga itu melakukan yang tidak baik di hadapan Allah. Ada juga keluarga oleh karena suaminya yang malas atau kepala keluarga yang malas, keluarga yang lain tidak bisa beribadah. Ini oleh karena PPKM kita tidak bisa beribadah di gedung gereja. Kita tidak bisa beribadah setiap minggunya di gedung gereja. Tetapi itu bukan berarti kita tidak bisa beribadah di rumah masing-masing. Ingat, gereja bukanlah gedungnya, tetapi persekutuan orang-orangnya. Keluarga juga bisa menjadi gereja. Bisa menjadi gereja. Ketika kepala keluarga memimpin anak-anaknya
beribadah, memimpin keluarganya beribadah. Bukankah itu adalah tugas yang diberikan Allah kepada setiap kepala keluarga? Mari kita lihat berapa persen kepala keluarga yang mau memimpin ibadah di rumahnya. Banyak memang tawaran. Ada yang ibadah streaming yang full. Ada yang hanya khotbah yang diberikan, acara di-share. Dari berbagai tawaran yang diberikan oleh berbagai gereja saat ini, tidak satu pun yang dilakukannya. Hati-hati kepala keluarga, ketika kamu tidak bisa memimpin keluargamu ke kehendak Allah, hati-hati. Kepala keluarga sudah diberikan Allah mandat sebagai imam di tengah-tengah keluarganya. Jangan oleh karena kemalasan kepala keluarga, keluarganya jadi tidak beribadah. Ada juga keluarga, anak-anaknya pingin ibadah tetapi dimarahi. Banyak contoh-contoh dalam kehidupan kita. Masing-masing anggota keluarga itu bukannya mendukung, bukannya mendorong, tetapi menghambat, menghalangi. Ada juga anggota keluarga, ketika salah satu anggota keluarganya hendak melakukan perbuatan kasih, tindakan kasih, malah dihambat. Dikatakan pemborosan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bagaimana kita bertindak sebagai Yitro yang mendukung, mendorong menantunya untuk melakukan kehendak Allah, untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah. Jikalau kita lihat dari segi ekonomi, Yitro pasti rugi. Rugi karena berkurang orang yang mengawasi kambing dombanya, sebab Musa adalah seorang pengembala ketika dia berada di rumah Yitro. Tetapi Yitro tidak melihat hal tersebut. Dia tahu banyak cara alam yang mendatangkan rejeki kepadanya. Kalaupun dia merelakan Musa, pasti akan ada sumber-sumber rezeki yang lain yang ditimbulkan Allah untuk memenuhi kebutuhan Yitro. Dan harusnya kita demikian. Mari kita dukung keluarga kita, mari kita dorong keluarga kita melakukan ketaatan kepada Allah. Unang marnalib bahita manginang, tapasobu songoni. Yang kedua, firman Tuhan hari ini sampaikan kepada kita adalah Allah menginginkan ketaatan kita. Jemaat Tuhan, kita seringkali mengurungkan niat kita menasehati, memperingatkan orang lain untuk tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan dosa. Kita mengurungkan niat karena dalam pikiran kita, dalam hati kita, percuma kita beri nasihat kepada mereka. Dalam hati dan pikiran kita, kita merasa takut akan resiko yang akan kita hadapi. Bahwa ketika kita memberi nasihat dan peringatan kepada orang lain, malah kita nanti dimarahi, malah kita nanti dihakimi. Oleh karena itu, kita mengurungkan niat kita memberi nasihat, memberi peringatan kepada orang lain. Perilaku ini tidak dikehendaki Allah. Perilaku ini
tidak dikehendaki Allah. Ingatlah, Tuhan kelak akan menuntut pertanggungjawaban kepada kita akan dosa-dosa pelanggaran orang-orang yang kita tahu. Yeskiel 3 ayat 19 sampai 20, ingat. Apa yang sering kita lakukan tersebut tidaklah dilakukan oleh Musa dalam firman Tuhan hari ini. Walaupun Musa tahu bahwa peringatan yang dia akan berikan kepada Firaun adalah sia-sia, tidak didengar, tetapi dia tetap pergi ke Firaun. Dia tetap memperingatkan Firaun. Musa tahu bahwa Firaun akan menolaknya. Sebab apa? Sebelum Musa berangkat, Allah sudah memberitahu kepada Musa bahwa Allah dengan sengaja akan mengeraskan hati Firaun. Ayat 21. Musa tahu kalau dia pergi, percuma dia sampaikan nasihatnya itu, percuma dia sampaikan peringatannya itu. Tapi walaupun demikian, karena itu adalah perintah Allah untuk memberi nasihat, memberi peringatan kepada Firaun, dia lakukan hal itu. Inilah pelajaran bagi kita. Ketika kita hendak memperingatkan, memberi nasihat kepada orang lain. Musa sendiri tahu pasti jawaban dari Firaun, tetapi dia tetap pergi. Apalagilah kita yang tidak tahu pasti apa jawaban, apa respon orang yang akan kita peringatkan, orang yang akan kita beri nasihat. Ingatlah, ketaatan atas perintah Allah itulah yang dikehendaki Allah. Ingatlah, kita dipanggil Allah untuk memerdekakan orang-orang sekitar kita atas perbuatan dosa, atas segala kesalahan yang hendak dia lakukan. Jangan berdiam diri. Jangan memberikan suatu kesempatan kepada orang lain melakukan dosa. Peringatkan. Jangan pasif. Ingatlah, orang yang taat kepada Allah pasti dibekali oleh Allah sendiri. Allah tidak akan membiarkan kita sendiri berjuang dalam melakukan perintah Allah. Allah akan senantiasa memberi hikmat, memberi perlindungan kepada kita untuk melakukan perintahnya. Sebagaimana Musa di dalam ketaatannya tidak dibiarkan Allah sendiri. Allah bekali Musa dengan satu juru bicara, Harun. Karena Musa tidak pandai berbicara. Yang kedua, Allah menyertai Musa dengan simbol tongkat Allah yang selalu dia bawa. Yang ketiga, Allah membekali Musa dengan berbagai mujizat. Allah yang memberikan hal tersebut. Yang keempat, Allah melindungi Musa dari segala musuh-musuhnya. Luar biasa. Jadi ingat, siapa yang taat kepada Allah, dia akan selalu dilindungi Allah. Allah besertanya. Marilah taat kepada Allah. Yang ketiga, firman Tuhan hari ini sampaikan kepada kita adalah orang yang taat akan memperoleh kehidupan.
dan orang yang tidak taat akan memperoleh kematian. Firman Tuhan hari ini memperingatkan kita bahwa orang yang mau mendengar dan taat kepada Allah, ia akan memperoleh kehidupan dan keselamatan. Sebaliknya, orang yang tidak mau mendengar nasihat dan peringatan Allah, dia akan memperoleh kematian. Kematian dan kehidupan yang dimaksud dalam firman Tuhan hari ini bukan hanya setelah hidup kita selesai di dunia ini. Bukan hanya ketika waktu diambil dari kita dan kita memasuki kekekalan, bukan. Melainkan di dunia ini dan setelah hidup kita selesai di dunia ini. Kehidupan yang dimaksud di dunia ini bukan hanya bernapas, melainkan keadaan seseorang yang dipenuhi sukacita dan damai sejahtera. Dia tidak disusahkan oleh berbagai dosa. Dia tidak dihantui rasa kekhawatiran tentang hari esok. Sebab apa? Sebab dia yakin akan penyertaan dan berkat Tuhan dalam hidupnya. Dan itu dia imani. Dia hidup di dunia ini. Dan dia akan juga menerima kehidupan yang lebih lagi dari dunia ini setelah waktu dia ambil dari dia, yaitu di dalam kekekalan kerajaan surga. Kematian yang dimaksud adalah di mana seseorang walaupun dia bernapas, tetapi dia disusahkan oleh berbagai keinginan daging yang tidak pernah terpuaskan. Oleh karena kesusahan untuk mencari sukacita yang tidak pernah dia dapatkan. Oleh karena kekhawatiran yang selalu menghantui, menguasai hidupnya. Sehingga walaupun dia masih bernapas, dia sebenarnya sudah mati. Dan kematian yang dia hadapi di dunia ini akan lebih parah lagi, lebih sakit lagi yang akan dia terima ketika waktu dia ambil lalu dia memasuki kekekalan api neraka. Inilah yang diperingatkan oleh Allah melalui peringatannya kepada Firaun. Ketika kamu taat, maka engkau akan hidup. Anak sulungmu akan hidup. Tetapi ketika kamu melawan aku tidak taat, engkau dan anak sulungmu akan mengalami kematian. Sekarang mari kita lihat kehidupan kita. Apakah kita masih hidup? Atau sekarang kita sudah mati? Kalau saat ini kita merasa bahwa kehidupan kita sudah mati, mari bertobat. Mari mengubah hidup kita. Mari berusaha untuk taat kepada Allah, supaya di waktu yang Tuhan masih beri kepada kita, kita masih dapat menikmati kehidupan di dunia ini, begitu juga kelak di kerajaan surga yang kekal. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami, terima kasih firman-Mu hari ini Tuhan mengajarkan kami berlaku seperti Musa, di mana di dalam ketaatannya dia melakukan hal yang baik, meminta izin kepada mertuanya. Dalam persekutuannya dengan mertuanya terjadilah saling mendorong, saling mendukung dalam melakukan perintah Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk berlaku sedemikian bersama-sama dengan keluarga kami, saling mendorong, saling mendukung
dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Ajari kami Tuhan, supaya kami melakukan perintah-Mu, tidak menghambat diri kami maupun diri orang-orang sekitar kami, keluarga kami. Dalam segala kemalasan kami, di hari yang lalu ajari kami untuk melakukan kehendak-Mu. Para suami atau kepala keluarga ajari berlaku sebagai imam yang memimpin keluarganya beribadah kepadamu, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah terhadap bangsa Israel kembali ke tanah Kanaan untuk beribadah kepada Allah. Demikian jugalah setiap kepala keluarga. Sebagai imam di tengah-tengah keluarga, dimampukan memimpin keluarganya beribadah, memuji nama-Mu yang kudus, dan memberikan contoh yang baik ke tengah-tengah keluarganya. Demikian juga Tuhan, firman-Mu hari ini mengajar kami supaya taat terhadap-Mu. Dalam segala kelemahan kami datang memohon hikmat dan kebijaksanaan. Bekali kami Tuhan, mampukan kami menjadi alat-Mu, memperingatkan, menasehatkan orang lain. Segala keraguan kami selama ini bisa kami kuasai Tuhan, dalam ketaatan yang sungguh kepadamu, sebagai alat-Mu penyampai firman-Mu kepada orang-orang sekitar kami, terlebih kepada keluarga kami. Kau sudah janjikan Tuhan, kehidupan di dalam dunia ini maupun kehidupan setelah di dunia ini bagi orang yang taat. Inilah pengharapan kami yang hidup, mempertahankan iman kami sampai akhir. Jikalau kami hari ini dalam kematian kami, ajari kami untuk bertobat, mengubah hidup kami, supaya kami memperoleh kehidupan yang daripada-Mu. Kami berdoa Tuhan kepada saudara-saudari kami yang sedang bergumul, kuatkan mereka, berikan mereka pengharapan yang hidup. Yang sedang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, yang sedang menanti apa yang dia harapkan, bukakan hati dan bukakan Tuhan setiap jalan di hari yang akan datang. Mereka memperoleh apa yang mereka harapkan dalam sukacita, di dalam kemuliaan-Mu. Begitu juga Tuhan, kami memohon kepada anak-anak kami, ingatkan mereka atas setiap perjuangan orang tua. Dalam studinya, dia dapat memperoleh prestasi yang terbaik. Dalam pekerjaannya, bersungguh-sungguh dalam tugas dan tanggung jawabnya, dan selalu taat dan mau mendengar nasihat orang tua, terlebih Tuhan melakukan firman-Mu. Dengarlah doa kami dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Amin.